Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas besar kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan PT Pindad Persero. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alia Jasmine Alfiani, NIM 1221875. Nama saya Novalina Ainur Sumadini, NIM 1221824. Studi kasus. PT Pindad Persero merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang alutsista alat utama sistem persenjataan. Sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah mengatur kewajiban perusahaan kepada pekerja dalam undang-undang yang menjamin hak serta kewajiban tenaga kerja dalam hal perlindungan. Peraturan disebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kondisi ketiga yang terdapat di PT Pindad telah diterapkan dengan baik, tetapi di salah satu divisi, yaitu divisi Tempa dan Cor, masih ada kesalahan yang disebabkan oleh pegawai yang tidak mengikuti aturan-aturan K3 yang diterapkan perusahaan. Salah satunya dalam penggunaan alat pelindung diri sehingga menimbulkan kecelakaan kerja dan kesehatan kerja yang baik. Kedua, ada profil perusahaan. PT Pindad Persero adalah perusahaan industri dan manufaktur yang bergerak dalam pembuatan produk militer dan komersial di Indonesia, serta memperkerjakan sekitar 3.000 karyawan. PT Pindad merupakan BUMN sejak 29 April 1983 dan masuk dalam klaster industri pertahanan. Saat ini, proses produksi PT Pindad dilaksanakan di dua tempat, yaitu satu divisi munisi di Turen, Kabupaten Magelang, Jawa Timur. Yang kedua, divisi senjata, divisi kendaraan khusus, divisi-divisi untuk produk industrial dan jasa, divisi-divisi untuk fungsi keuangan dan administrasi, serta divisi untuk fungsi pengembangan. Seluruhnya ditempatkan di Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Berikutnya adalah kecelakaan akibat kerja. Pertama, pengetahuan tentang pentingnya penggunaan alat pelindung diri. Kedua, kecelakaan juga dapat terjadi karena kondisi alat atau material yang kurang baik. Ketiga, tempat kerjanya yang kurang aman. Terakhir, kecelakaan kerja juga dapat dipicu oleh kondisi lingkungan yang tidak aman seperti ventilasi, penerangan, kebisingan, atau suhu yang tidak aman dan melampaui batas. Penanggulangan akibat kerja. Penanggulangan kecelakaan akibat kerja. Pertama, menggunakan alat pelindung diri. Kedua, melakukan standarisasi dalam melakukan pekerjaan. Tiga, melakukan inspeksi atau pemeriksaan yang bertujuan agar tempat yang digunakan untuk bekerja sudah memenuhi aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Berikutnya, penyakit akibat kerja. Terdapat dua penyebab penyakit akibat kerja, yaitu pertama, golongan fisik, karena dalam proses yang dilakukan oleh divisi Tempa dan Cor, yaitu tempat yang penerangannya kurang memadai, suhu udara yang sangat panas, ventilasi udara yang kecil, dan kebisingan yang berlebih. Kedua, ada golongan kimiawi, karena saat pengecoran, pekerja mencium bau bahan kimia yang berasal dari proses pembakaran baja. Kemudian jenis penyakit akibat kerja ada 5. Yang pertama ada silikosis, di mana silikosis adalah penghirapan debu silika kristal dan dapat diidentifikasi dan peradangan
dan lesi nodula di lobus atas paru-paru. Kedua, kerusakan pendengaran, di mana itu gangguan pendengaran akibat kebisingan. Ketiga, ada koronari arteri, yaitu kelainan pada pembuluh darah arteri koroner pada jantung. Kemudian yang keempat ada luka bakar, yaitu diakibatkan oleh percikan api dari tungku pengecoran. Yang terakhir, gangguan pernapasan, di mana diakibatkan karena menghirup asap pembakaran. Selanjutnya, penanggulangan penyakit akibat kerja. Penanggulangan penyakit akibat kerja pada kasus ini adalah menambahkan lampu untuk penerangan, memperbesar ventilasi udara, memakai penutup telinga, dan memakai alat pelindung diri. Kemudian analisis resiko. Yang pertama, benda yang menjadi sumber kecelakaan untuk pengecoran. Yang kedua, jenis kecelakaan yang terjadi yaitu terjatuh dan terkena percikan api dari pengecoran. Yang ketiga, kondisi tidak standar yang menimbulkan insiden di seluruh tubuh. Tindakan tidak aman yang menimbulkan insiden yaitu tidak memakai alat pelindung diri dan tidak memakai safety glass. Yang berikutnya, bagian tubuh yang sektorial yaitu semua anggota tubuh. Kemudian sesi-sesi mana yang sering ditemukan penyimpangan atau deviasi pada catatan inspeksi terlebih dahulu yaitu divisi tempat dan cor. Kemudian jenis-jenis deviasi atau penyimpangan yang ditemukan di bidang inspeksi terdahulu itu tidak memakai alat pelindung diri dan tidak memakai safety glasses. Yang terakhir, daerah-daerah kritis mana yang sering terlepas dari pengawasan supervisor yaitu bagian wajah seperti mata, pipi, dan bibir yang sering terlepas dari pengawasan dalam penggunaan masker dan safety glass. Kemudian pengendalian risiko. Pada kasus ini terdapat dua pengendalian, yaitu pengendalian administrasi. Pengendalian administrasi digunakan karena untuk mengurangi waktu pajanan, menyusun peraturan keselamatan dan kesehatan, memakai alat pelindung, memasang tanda-tanda peringatan, membuat daftar data, bahan-bahan yang aman, dan melakukan pelatihan sistem penggangguan darurat. Kemudian short term gain, yaitu kasus ini menggunakan short term gain karena pendekatan pengendalian ini karena pengimplementasian pengendalian yang bersifat lebih permanen belum dapat diterapkan. Yang terakhir, kesimpulan. Pada divisi tempat dan masih banyak yang tidak sadar dan menerapkan risiko yang akan terjadi apabila tidak menggunakan pelindung diri, dan masih banyak yang tidak menerapkan aturan K3 yang sesuai dengan SOP tentang memikirkan bahaya risiko penyakit ataupun kecelakaan yang akan terjadi apabila tidak bekerja sesuai aturan kesehatan dan keselamatan kerja, dan kondisi ruangan yang digunakan untuk bekerja kurang memadai. Ventilasi udara yang sempit dapat menyebabkan gangguan pernapasan, udara yang masuk sedikit sehingga menyebabkan cepat lelah karena lebih baik mengeluarkan keringat, dan menjadi salah satu sebab mengapa karyawan tidak menggunakan APD. Saran kami agar para pekerja tetap nyaman dan menerapkan SOP KTP yaitu dengan menindak tegaskan bagi karyawan yang tidak menggunakan alat pelindung diri, menambah ventilasi udara supaya karyawan tetap nyaman dan tidak pemanasan, bisa juga dengan menambah pendingin ruangan seperti kipas ataupun AC. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.